Saya teringat dengan sebuah buku yang pernah saya baca semasa SMP dulu. Kisah seorang pemuda yang memiliki semangat dan ambisi yang besar untuk menempuh pendidikan kedokteran di negeri Menara Eiffel. Siswa jurusan IPA yang bernama Welly itu ditanya oleh gurunya tentang studi lanjutan pasca lulus SMA. Dengan penuh optimis, dia katakan, "Saya ingin lanjut kuliah kedokteran di Prancis." Mendengar jawaban yang penuh optimis itu, serempak guru dan teman-temannya menjawab, "Amin, puji Tuhan." Impian itu menjadi kenyataan setelah tukang pos mengantar sepucuk surat ke rumahnya, membuat semua bangga dan mendukung penuh kabar gembira itu. Senyum gembira dan berat hati yang terpancar dari ibu dan ayahnya menjadi energi tambahan buat Welly. Kakinya semakin kuat melangkah, semakin yakin bahwa sukses menjadi dokter dari Prancis pasti dalam genggamannya. Ketika di Prancis, tak ada yang ia ingat kecuali wajah ibu dan ayahnya. Dengan sederet pesan agar ia selalu fokus pada tujuan, menjaga pergaulan, kesehatan, dan selalu ingat dengan berkat Tuhan. Tahun pertama kuliah berjalan layaknya maba di setiap negara. Pergerakan sebatas kuliah dan tugas-tugas dari dosen saja. Gaya presentasi yang khas dengan retorika bahasa Perancis yang sangat baik membuat Welly mulai mendapat simpati para dosen dan teman-temannya. Hingga tahun kedua, beasiswa Welly berjalan lancar nyaris tak memakai kiriman dari orang tuanya. Namun, semua itu berubah ketika masuk pertengahan tahun ketiga. Welly mulai kehilangan kendali. Fokusnya terpecah, beasiswanya dicabut. Tugas-tugas kuliah seringkali terbengkalai. Nyaris tak menguasai materi kuliah yang disampaikan oleh dosennya. Selesai kuliah, ternyata Welly selalu bersama kekasihnya, party sampai menjelang subuh. Welly mulai rajin menelpon orang tuanya. Ayahnya terus mengirim uang untuk kebutuhan Welly. Semakin hari, semakin membengkak permintaan kiriman Welly kepada orang tuanya. Karena tak lagi kebutuhannya saja yang ia penuhi, namun ada kekasihnya yang ia tampung hidup bersamanya. Sesekali orang tuanya bertanya, mengapa biaya hidupnya begitu besar, dan mulai menyuruhnya mencari kerja sampingan. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang juga mulai tidak baik, Welly tetap hanyut dalam dunia barunya. Pergaulannya semakin bebas. Kiriman yang harusnya bisa mencukupi sampai akhir bulan, ia habiskan hanya dalam waktu 1 malam. Ketika masuk tahun kelima, kekasih Welly hamil. Dan mulai saat itu, orang tuanya habis-habisan. Aset tanah dan kebun dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan Welly. Sampai pada suatu ketika, dengan terpaksa, ayahnya harus menyetop kiriman ke Welly karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tabungan masa tuanya habis dan aset semuanya sudah terjual. Kini orang tuanya tinggal di kontrakan kecil yang jauh dari kota. Mendengar kabar itu, Welly marah dengan nada tinggi menjawab penjelasan ayahnya di telepon. Ia menganggap orang tuanya tak mau peduli lagi dengannya. Ia pun mulai bekerja paruh waktu untuk membiayai kebutuhan dan nyaris tak pernah berkabar kepada orang tuanya. 3 tahun kemudian, ayahnya dikunjungi teman lama di rumahnya. Mereka pun saling berbincang, ditemani kopi hitam dan rokok tembakau berwarna coklat tua yang selalu berada di jari telunjuknya. Tiba-tiba ayahnya dipuji oleh temannya bahwa ia telah sukses mendidik anaknya menjadi seorang dokter. Ayahnya tersenyum, namun ayahnya juga terkaget. Lalu bertanya, "Dari mana engkau tahu anakku sukses menjadi dokter?" Temannya pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ia membawa istrinya berobat ke klinik, dan ternyata klinik itu dimiliki oleh anaknya sematawayang, Welly. Ayahnya sangat senang dan langsung meminta alamatnya. Ibunya terharu, matanya berkaca-kaca, gembira mendengar kabar itu. Pengorbanan selama ini telah terbayar dengan kesuksesan anaknya. Kegembiraan itu hilang seketika saat kaki ayahnya mulai melangkah di tangga klinik. Si Welly yang berompi putih dengan stetoskop yang terkalung di lehernya berwajah merah keluar dan berkata dengan suara yang tegas, "Aku tak ingin istri dan anakku melihatmu. Akan kuganti semua biaya yang telah kau berikan kepadaku selama studiku di Perancis. Silahkan pergi dari rumahku." Kok dramatis banget kayaknya ya. Singkat cerita, bergetar kaki ayahnya sampai ke kepala. Wajahnya pucat, pandangannya kosong sambil menampung air mata kesedihan yang bercampur amarah dan kekecewaan. Tanpa kata ayahnya berbalik lalu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia bingung kabar apa yang harus ia ceritakan kepada istrinya yang telah lama memeluk rindu kepada sang anak. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita terhindar dari sosok seperti Welly. Saya sepakat bahwa berbakti kepada orang tua pasti dianjurkan oleh semua agama di dunia. Bahkan mereka kaum ateis sekalipun beradab kepada orang tua mereka. Terlebih di dalam agama Islam, taat dan patuh kepada orang tua menjadi perhatian yang khusus, titahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan bermuamalah kepada mereka diatur dengan rapih di dalam literatur Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Uwais Al-Qarni.
ia memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada ibundanya. Karena yang tersisa hanyalah ibunya yang sudah menjelang tua dengan kesehatan yang kurang baik. Uwais Al-Qarni memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang saat itu berada di kota Madinah. Namun berkali-kali Uwais Al-Qarni harus mengurungkan niatnya karena kondisi ibundanya yang tak bisa ia tinggal dalam waktu lama. Jarak Yaman ke kota Madinah bukanlah jarak yang dapat ditempuh 2-3 jam perjalanan. Pada suatu ketika, sahabatnya Uwais Al-Qarni bersedia menjaga dan merawat ibunya. Dan Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ia pun dipinjami keledai oleh pamannya, namun di tengah perjalanan, ia menuntun keledai itu sampai ke kota Madinah. Medan perjalanan yang terjal membuat kaki Uwais Al-Qarni tidak hanya terluka terkena kerikil, kukunya yang lepas menjadi saksi perjalanannya. Setibanya di kota Madinah, ia penuh dengan kegembiraan karena ia akan bertemu dengan manusia paling mulia. Namun takdir Allah berkata lain. Atas ketidaktahuan di antara keduanya, Rasulullah SAW saat itu sedang berada di luar kota Madinah. Para sahabat menyambut dengan penuh keceriaan. Semua masyarakat Madinah bergembira dengan kedatangan sahabat yang sering dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang dahsyatnya rasa cintanya kepada ibundanya. Sahabat membujuk Uwais Al-Qarni untuk tetap berada di kota Madinah menunggu Rasulullah SAW yang tak lama lagi akan tiba. Namun dengan terpaksa dan penuh kepasrahan diri kepada Allah, Uwais Al-Qarni tak bisa berlama-lama di kota Madinah. Walhasil Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman tanpa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar kabar Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, Rasulullah langsung mengirim pesan akan menunggu Uwais Al-Qarni di Madinah, dan sahabatnya Uwais Al-Qarni menyampaikan kabar gembira itu kepadanya. Berkali-kali sahabatnya membujuk Uwais Al-Qarni untuk berangkat menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Namun Uwais menolak karena kondisi ibunya yang tidak bisa ia tinggal. Lalu sahabatnya mengatakan, "Baktimu sudah cukup kepada ibumu, wahai sahabatku Uwais Al-Qarni. Kini saatmu bertemu dengan Rasulullah SAW." Mendengar ucapan itu, dengan tegas Uwais Al-Qarni menjawabnya, "Meskipun kau gendong ibumu memutari Ka'bah, lalu kau gendong lagi ia sampai ke negeri Yaman, niscaya tidak akan membalas setetes darah yang ibumu keluarkan saat melahirkanmu." Sahabat-sahabat sekalian, Uwais Al-Qarni adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan ia dinobatkan sebagai tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah. Ya Rob, jadikanlah kami generasi yang mendapat ridhomu karena keridoan ibu dan ayah kami. Ya Rob, jadikanlah kami generasi yang mendapat ridhomu karena keridoan ibu dan ayah kami. Ya Rob, cabutlah sifat-sifat kedurhakaan dari dalam jiwa kami. Ya Rob, bila sampai hari ini kami belum berbakti kepada mereka, maka anugerahkanlah sifat bakti seperti Uwais Al-Qarni ke dalam jiwa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.